lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 dengan materinya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 dengan submaterinya adalah pertidaksamaan eksponen. Kita harus ingat bahwa tanda pertidaksamaan eksponen itu ada 4. Yang pertama adalah kurang dari sama dengan, yang kedua adalah lebih besar sama dengan, yang ketiga adalah kurang dari, dan yang keempat adalah lebih dari. Nah, sekarang kita mau belajar pertidaksamaan eksponen. Bentuk A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Nah, untuk bentuk soal seperti ini ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah jika A itu adalah bilangan pokok atau basis. Nah, jika basisnya lebih besar dari 1, maka fx kurang dari sama dengan gx. Lihat, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi kalau soalnya dia awalnya adalah kurang dari sama dengan, karena basisnya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan juga sama, yaitu kurang dari sama dengan. Nah, sekarang contohnya untuk A atau basisnya lebih besar dari 1 berapa aja? Bisa angka 2, angka 5/2, angka 3, angka 7/4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita belajar untuk syarat kedua. Jika basisnya atau A-nya di antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1, maka fx lebih besar sama dengan gx. Nah, lihat di sini. Tanda pertidaksamaannya dia berubah. Kalau soalnya awalnya adalah kurang dari sama dengan, nah, penyelesaian adalah menjadi lebih besar sama dengan, sehingga dia berubah tanda. Nah, contoh dari A-nya di antara 0 sampai 1 apa aja? Bisa 1/8, bisa 1/2, bisa 3/4, atau 0,125, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau coba ini untuk contoh soal yang pertama. Diketahui pertidaksamaan eksponen 2 dipangkatkan X tambah 2 kurang dari 1/8 dipangkatkan 2X min 3. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Pembahasannya bagaimana? Kita ingat ini, angka 8 kita rubah dulu ya, menjadi 2 pangkat 3. Nah, seperti ini ya, menjadi 1/2 pangkat 3. Lihat yang merah-merah ini, dia adalah bilangan pokoknya atau basisnya. Harus kita buat dulu sama. Sama-sama berapa? 2. Nah, kemudian kita ingat nih, kalau ada sifat 1 dibagi A pangkat X, maka dia menjadi A pangkat negatif X. Ini 1 dibagi 2 pangkat 3. Berarti nanti dia menjadi 2 pangkat min 3. Nah, seperti ini ya. Menjadi 2 pangkat X tambah 2 kurang dari 2 pangkat min 3 dipangkatkan 2X min 3. Kita ingat juga ada sifat nih. Kalau ada A pangkat P dipangkatkan Q, maka dia berubah menjadi A pangkat P kali Q. Maka menjadi ini nanti. Min 3 akan dikalikan dengan 2, menjadi negatif 6X ya. Maka menjadi min 3 dikalikan 2X, menjadi min 6X. Kemudian min 3 dikalikan min 3, dia akan menjadi 9. Nah, dia akan berubah seperti ini. Karena bilangan pokoknya sudah sama, sekarang kita tinggal ambil pangkatnya saja. Tinggal apa? Tinggal X tambah 2 kurang dari min 6X tambah 9. Kemudian kita pindah ruas nih, min 6X ke kiri jadi plus 6X, kemudian 2-nya ke kanan menjadi min 2. Nah, menjadi X tambah 6X kurang dari 9 min 2. Jawabannya adalah 7X kurang dari 7. Nah, sekarang kita lihat. Dari awal sampai akhir, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Kenapa? Karena basis atau bilangan pokoknya adalah 2. 2 itu artinya lebih dari 1. Gitu ya. Makanya tanda pertidaksamaan tidak akan pernah berubah untuk contoh soal yang pertama ini. Nah, kemudian X-nya berapa? X-nya kurang dari 1. Setelah ketemu X kurang dari 1, kita mau coba gambar garis bilangnya seperti apa. Nah, kita buat garis kayak seperti ini. Kita kasih angka 1, kemudian kita kasih bulatan. Kenapa kok dia bulatannya itu bolong?
ya, berwarna putih seperti ini karena tanda pertidaksamaannya dia tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari saja. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka nanti bolongannya ini akan menjadi bulat, penuh gitu ya. Nangkap ya. Setelah itu, kalau dia kurang dari, maka ngarsirnya ke sebelah kiri. Nah, anak panahnya ke kiri. Sedangkan kalau dia lebih dari, maka arsirnya ke kanan. Sehingga kita bisa peroleh darah yang diarsir adalah satu ke kiri. Bagaimana cara menulis himpunannya? HP atau himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X kurang dari 1. Jadi nanti hasil dari X min 1 ini di copy, ditaruh di sini. Koma, X elemen bilangan real. Nah, ini adalah contoh untuk soal yang pertama. Kita coba untuk contoh soal yang kedua ya. Perhatikan. Diketahui pertidaksamaan eksponen setengah dipangkatkan 2, X pangkat 2 lebih besar sama dengan seperempat dipangkatkan 5X tambah 6. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Bagaimana pembahasannya? Lihat, angka 4 ini kita bawa dulu ke dalam 2 pangkat 2. Oke, berarti menjadi setengah dipangkatkan 2, X pangkat 2 lebih besar dari sama dengan setengah dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi 5X tambah 6. Kita ingat sifat kalau ada pangkat dipangkatkan maka dia menjadi kali. Sehingga 2 ini nanti akan dikalikan dengan 5X menjadi 10X. Terus 2 dikalikan dengan plus 6 menjadi 12. Nah, dia berubah menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, bilangan pokoknya sudah sama yaitu setengah dan setengah. Kita tinggal ambil siapa? Pangkatnya. Nah, ada yang aneh di sini. Kenapa tandanya kok berubah dari lebih besar, kemudian dia menjadi kurang dari? Kenapa? Karena bilangan pokok atau basisnya dia setengah. Setengah itu artinya di antara 0 sampai 1. Makanya tanda pertidaksamaannya berubah dari lebih besar sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Begitu ya. Kemudian kita pindah ruas 10X plus 12 ke kiri menjadi 2X pangkat 2 min 10X min 12 kurang dari sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Kita bagi 2 biar lebih gampang. Maka menjadi X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, triknya bagaimana triknya? Cari 2 angka. Kalau dikali negatif 6, tapi kalau dijumlah itu adalah negatif 5. Dan angkanya adalah min 6 dan plus 1. Karena min 6 kali plus 1 sama dengan min 6. Sedangkan min 6 ditambah plus 1 itu sama dengan min 5. Kemudian kita buat 2 kurungan, di mana depannya ada X sama X ya. Nanti min 6-nya ini masukkan ke sini, dan plus 1-nya masukkan di sebelah kanan. Nah, ini adalah faktornya. Setelah faktor siapa? Ada namanya akar. Nah, akar-akarnya bagaimana? Kita tuliskan nih. Berarti X min 6 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Terus min 6-nya ini pindah ruas kanan menjadi X sama dengan 6. Sedangkan kalau plus 1 pindah ruas kanan menjadi X sama dengan min 1. Setelah kita ketemu akar-akarnya, apa yang kita lakukan setelah ini? Nah, yang kita lakukan adalah kita mau menggambar garis bilangan dari X pangkat 2 min 5X min 6 kurang dari sama dengan 0. Yang tadi ya. Bukan yang dari soalnya, tetapi dari pemfaktoran yang sudah kita cari. Nah, bagaimana gambarnya? Buat garis seperti ini, masukkan angka min 1 dan plus 6. Kemudian buat 2 bulatan penuh, hitam. Kenapa kok di sini nggak bolong dua-duanya? Karena tanda pertidaksamaannya dari awal dia ada sama dengannya. Makanya dia penuh. Kalau soalnya hanya lebih besar, tanpa ada sama dengan, maka dia putih. Karena dia ada sama dengan, maka dia hitam. Begitu ya. Kemudian, apa kita lakukan? Kita mau cek tanda areanya nih. Mana yang plus, mana yang minus. Masukkan. Kalau X-nya 0. Kenapa kok 0? Karena 0 itu di antara min 1 sampai 6. Berarti 0 itu ada di tengah-tengah ini. Masukkan 0 ke dalam pertidaksamaan ini.
Nanti X-nya aku ganti 00. Menjadi 0 pangkat 2 min 5 kali 0 min 6. Jawabannya adalah min 6. Lihat tanda min. Bukan angka 6-nya, tapi min-nya. Kalau ini minus, berarti area di tengah-tengah di mana 0 berada, dia adalah min. Oke, sekarang kita coba untuk area sebelah kiri, yaitu sebelahnya min 1. Kita ambil min 2 paling gampang ya. Kita masukkan ke dalam X-nya ini, menjadi min 2 dipangkatkan 2, min 5 kali min 2, min 6. Hasilnya adalah plus 8. Lihat tanda plusnya. Berarti untuk area yang di sebelah kiri ini, dia adalah plus. Kemudian kita cek untuk yang sebelah kanan. Misalnya kita ambil X sama dengan 7. Menjadi 7 pangkat 2 dikurangi 5 kali 7 min 6. Hasilnya adalah plus 8. Lihat tanda plusnya. Berarti area di sebelah kanan ini adalah plus juga. Nah, kemudian kira-kira siapa sih yang mau diarsir? Bagaimana menentukannya? Lihat soalnya. Kalau soal setelah kita faktorkan dia adalah kurang dari sama dengan 0. Ingat, kalau kurang dari, itu berarti yang diarsir adalah area yang min. Sedangkan kalau lebih dari, itu yang plus. Gitu ya. Jadi kita memilih dari yang diarsir dari hasil yang difaktorkan ini. Bukan dari soal yang paling awal, tetapi setelah kita sederhanakan. Karena dia kurang dari, maka yang diarsir adalah yang tengah-tengah. Nah, sekarang bagaimana membacanya? HP-nya itu adalah kurung kulawal X sedemikian sehingga min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Ini adalah membaca kalau yang diarsir ini adalah di tengah-tengah. Koma, X-nya elemen bilangan real. Gitu ya. Untuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Nah, soalnya adalah tentukan penyelesaian nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 dipangkatkan 2X dikurangi 3 kali 2 dipangkatkan X tambah 1 ditambah 8 lebih besar 0. Oke, apa yang kita lakukan? Kita rubah dulu soalnya nih. Ini kan ada 2X tambah 1. Ini artinya adalah 2X dikali 2 pangkat 1. Karena kalau pangkat ditambah, itu artinya dia dikali aslinya. Nah, setelah berubah seperti ini, kita hitung sekarang 3 dikalikan 2 pangkat 1 berapa? Oh, ternyata dia menjadi 6. Berarti 2 pangkat 2X min 6 kali 2 pangkat X tambah 8 lebih besar dari 0. Nah, lebih gampang, kita misalkan saja, kalau P itu adalah 2 pangkat X, sehingga kalau dia 2 pangkat 2X, dia menjadi P pangkat 2. Sedangkan kalau min 6 kali 2 pangkat X menjadi min 6P. Ditambah 8, nah lebih gampang seperti ini kan. Kemudian baru kita apa? Faktorkan. Triknya bagaimana? Carilah dua angka. Kalau dikali positif 8, sedangkan kalau ditambah itu negatif 6. Nah, siapakah dia? Ternyata minus 2 dan minus 4. Karena minus 2 kali minus 4 sama dengan 8. Kemudian minus 2 ditambah minus 4 sama dengan min 6. Kemudian kita buat kurungan dengan P sama P di depannya. Min 2 ditaruh di depan sini, kemudian min 4-nya ditaruh di belakangnya. Setelah ketemu faktornya seperti ini, kita cari akarnya. Bagaimana akarnya? P sama dengan 2 atau P-nya sama dengan 4. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita bisa peroleh jika P-nya 2, maka ingat tadi P itu diganti siapa? 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. 2 ini adalah 2 pangkat 1. Berarti 2X sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 2 pangkat 1. Ternyata X-nya adalah 1 dari pangkatnya ya. Sekarang yang kedua, jika P sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4. 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat berapa supaya dia menjadi 2 pangkat 2? Ternyata X-nya adalah 2. Nah, gitu ya. Setelah ketemu, apa yang kita lakukan? Nah, kita mau mencari gambar garis bilangannya. Nah, bagaimana caranya? Buat dulu garis seperti itu, kemudian kita berikan angka 1 dan angka 2 dari X tadi yang sudah kita peroleh. Kemudian kita buat 2 lingkaran berwarna putih, bolong. Ingat, kenapa bolong? Karena dia tidak ada sama dengannya. Jadi soalnya tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya, makanya dia bolong. Nah, sekarang kita mau cek nih.
tanda areanya, mana yang plus, mana yang min. Bagaimana caranya? Kita paling mudah, ambil angka 0 di sebelah kiri. Sebelah kirinya 1 kan area 0. 0, masukkan ke dalam pertidaksamaan yang di atas ini. Nah, X-nya diganti 0. Setelah X-nya diganti 0, ternyata hasilnya adalah positif 3. Lihat tanda plusnya. Berarti area di sebelah kiri 1 yang dimiliki oleh 0 itu adalah positif. Nah, sekarang kita coba. Kalau yang tengah-tengah, di antara 1 sampai 2, itu kita ambil misalnya adalah 3/2 atau 1,5. Nanti X-nya diganti, dimasukkan ke sini, diganti 3/2. Kemudian kita hitung, ternyata hasilnya adalah min 1. Berarti, untuk area yang di tengah ini adalah min. Nah, kemudian kita mencoba area di sebelah kanan angka 2, kita ambil angka 3. Masukkan angka 3 ke dalam pertidaksamaan. Hasilnya setelah dihitung adalah positif 24. Sehingga untuk area di sebelah kanan ini adalah positif. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau mengalsir kira-kira yang dihasil yang mana? Lihat soalnya dari awal dia lebih besar. Kalau lebih besar, maka yang diarsir adalah yang positif, Kalau kurang dari, yang diarsir adalah yang negatif. Berarti yang diarsir adalah sebelah kiri yang positif dan sebelah kanan yang positif. Ketemulah, kita arsir kedua-duanya. Nah, kesimpulannya, bagaimana cara menuliskan HP-nya? HP-nya artinya dari 1 ke kiri atau 2 ke kanan. Maka penulisannya adalah kurung kurawal X sedemikian sehingga X-nya kurang dari 1 atau X lebih besar 2, X elemen bilangan real. Jadi, ini adalah penulisan pertidaksamaan dari gambar kalau yang dihasil sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada tanda-tanda atau. Demikian pemaparan materi pertidaksamaan eksponen dan 3 contoh soal yang berbeda. Sekarang kita bisa belajar, jika basis atau bilangan pokoknya lebih besar daripada 1, maka tanda pertidaksamaan eksponennya tidak akan pernah berubah. Sedangkan jika bilangan pokok atau basisnya di antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaan eksponen akan berubah. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.